Bismillahirrahmanirrahim. As-subuhatu li jalalika Allahumma ya qayyum afid alaina min adhaimi barakatika wa yasir lana al-uruja ila urusi qudsiyatika wa ahilna listisraqi sana suradikatika wa sholli alal mustafaina min ibadika lirisalatik wa khasis Muhammadan wa alihi bi afdoli tahiyatika wa hayyilana min amrina rasyada. Amma ba'du. Menurut Alamah Faid Kashani dalam kitab Haqaiq al-Iman, ada tiga faktor yang akan menyebabkan su'ul khatimah. Yang pertama dan yang paling utama, su'ul khatimah ketika sakratul maut itu terjadi atau tanda-tanda kematian mulai tampak. Nah, muncul keraguan atau pengingkaran terhadap kebenaran. Jadi seorang akan su'ul khatimah kalau di saat sakaratul maut itu muncul keraguan atau penolakan atau pengingkaran akan kebenaran. Momen nyawa dicabut, maka keraguan dan pengingkaran itu akan menjadi tabir manusia dengan Allah selamanya, sehingga ia pun jauh dari Allah, berjarak dari Allah, terusir dari Allah, dan dia bersiap-siap untuk disiksa selamanya. Sebab keraguan dan pengingkaran itu terjadi ketika saat seseorang memahami wujud Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Karena dia tidak berusaha sepanjang hidupnya untuk memahami, untuk menghayati, dengan penghayatan, dengan pengalaman, dengan kehadiran dalam dirinya. Atau dia memahaminya, memahami kebenaran itu melalui pemahaman yang subjektif, ra'yu. Atau karena mengandalkan taklid buta semata-mata. Dia tidak berusaha menginternalisasikan keyakinan kepada kebenaran, kepada Tuhan itu dalam hatinya. Allah berfirman, dan tampaklah di hadapan mereka Allah apa yang sebelumnya tidak mereka duga. Jadi apa yang diyakini oleh mereka itu tidak sesuai dengan kenyataan pada saat sakaratul maut. Allah juga berfirman, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amal-amalnya, yaitu, kata Allah, orang-orang yang usaha mereka sesat dalam kehidupan dunia, yang salah dalam kehidupan dunia, tetapi mereka beranggapan bahwa mereka berbuat kebaikan. Sementara orang-orang yang bersih hatinya, orang yang lugu, orang yang jujur, itu mungkin akan mengalami husnul khatimah. Karena mereka tidak dibebani dengan keraguan, tidak dibebani dengan skeptikisme. Mereka selalu ikhlas, pasrah total, dan loyal
sehingga keimanannya itu akan terjaga sampai sakratul maut. Dalam hadis dikatakan, ada riwayat yang mengatakan bahwa kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang bersih hatinya, orang yang lugu. Yang kedua, lemahnya keimanan membuat kecintaan pada dunia menguasai hatinya. Selama iman lemah, kecintaan kepada Allah akan melemah dan kecintaan kepada dunia akan menguat. Jadi karena lemahnya iman, seseorang tidak berusaha menguatkan iman dengan ilmu dan amalnya, tidak berusaha mencari ilmu, mencari guru, menghadiri majlis taklim, membaca buku, berzikir, merenung, beribadah, bertafakur. Karena itu, karena tidak berusaha memperbaiki dirinya, menyempurnakan dirinya, imannya melemah. Sehingga Allah tidak lagi menempati hatinya. Allah hadir hanya sekedar ucapan saja, yang tidak mempunyai pengaruh dalam melawan hawa nafsunya. Allah hanya hadir di lisannya saja, di bibirnya saja. Sementara hatinya gelap, keras, dan hitam. Kegelapan dosa-dosa ini akan bertumpuk pada hati dan terus-menerus memadamkan cahaya keimanan yang ada di dalam hatinya, sehingga hatinya tertutup dan kotor. Jika tiba sakratul maut, kecintaan kepada Allah bertambah lemah, karena ia merasakan akan meninggalkan dunia yang ia cintai dan mendominasi hatinya. Ia lebih memilih dunia daripada Allah. Karena itu hatinya menderita akibat perpisahan itu dan menganggap semua itu berasal dari Allah. Kemudian terbersit dalam hatinya pengingkaran terhadap kematian yang telah Allah takdirkan. Dia menolak kematian, dia takut terhadap kematian, dia tidak merindukan kematian. Hati orang semacam itu dikhawatirkan akan memberontak dengan membenci Allah. Jika hembusan napasnya terakhir terjadi pada saat genting itu, maka ia akan mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Allah berfirman, katakanlah, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, kerabat-kerabat kalian, harta-harta yang kalian peroleh, perdagangan yang kalian takut bangkrut, sepi, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai, lebih kalian sukai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Inilah yang akan membuat seseorang su'ul khatimah, karena dia membuang Allah, Rasul, jihad. Tapi yang ada dalam pikirnya, dalam lintasan hatinya, itu adalah dunia, harta benda, syahwat, kecintaan-kecintaan kepada selain Allah. Yang ketiga, banyaknya kemaksiatan meskipun iman kuat. Yang menyebabkan seseorang menerjang kemaksiatan adalah dominasi dan kekuatan syahwat dalam hatinya karena kebiasaan. Semua yang biasa, yang rutin dilakukan manusia sepanjang umurnya akan kembali muncul di ingatan, di hatinya, di jiwanya pada saat-saat genting itu, pada saat kematian itu. Jika kebiasaan kita, rutinitas kita, tabiat kita sehari-hari yang sering kita lakukan, itu
dominan merupakan ketaatan, maka yang akan hadir dalam ingatan adalah Allah, ibadah, amal baik, kesolehan, kesucian, nama Allah, asma Allah, zikir-zikir, kehangatan iman. Namun jika selama hidupnya yang paling banyak adalah kemaksiatan, maka yang akan menguasai hatinya, yang akan terbersit dalam pikirannya, dalam hayalnya, dalam lamunannya, dalam was-wasnya pada saat sakratul maut adalah kemaksiatan-kemaksiatan itu. Hatinya telah terikat dengan kemaksiatan sehingga terhalang dari Allah. Orang yang menerjang kemaksiatan sewaktu-waktu saja akan dijauhkan dari bahaya su'ul khatimah. Kenyataan itu seperti seorang yang dalam mimpinya melihat beberapa keadaan yang biasa dilakukan dan disukai sepanjang hidupnya. Sekalipun kita sepanjang hidup melakukan hal-hal yang baik, misalnya selama 50 tahun, sehingga ia begitu dekat dengan surga, namun bisa saja disela oleh hal-hal yang membuat seseorang berakhir dengan su'ul khatimah. Nabi mengatakan, sesungguhnya seseorang melakukan sebuah perbuatan ahli surga selama 50 tahun, sehingga tidak tersisa antara ia dengan surga, kecuali waktu jeda antara 2 kali sedotan anak unta. Lalu ia diakhiri dengan sesuatu yang telah ditetapkan di dalam buku catatan. Maksudnya, tidaklah mungkin dalam waktu yang sangat singkat, seperti waktu jeda antara 2 kali sedotan anak unta, manusia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan. Tetapi yang mungkin terjadi, kata Faid Kasani, adalah bersitan-bersitan atau bayangan-bayangan yang terlintas dalam hati, seperti bersitan kilat yang cepat. Jadi seseorang begitu dominannya bersitan pikiran karena beberapa fase dari periode dalam kehidupannya yang juga dia melakukan ketidaktaatan, melakukan kemaksiatan, itu bisa menjadi bersitan, lintasan pikiran yang akan muncul lagi kalau amal-amal baiknya tidak kuat. Mengapa para ahli ma'rifat itu memiliki ketakutan dan kekhawatiran dengan su'ul khatimah? Dalam kisah nyata diceritakan bahwa seorang tukang sayur ketika sakratul maut dan dibacakan talqin 2 kalimat syahadat, ia menyatakan 5, 6, 4. Karena hatinya disibukkan dengan menghitung uang. Jadi yang menjadi kebiasaan lamanya itu sebelum sakaratul maut muncul. Karena itu kita perlu memperhatikan benar tentang 3 hal yang akan membuat su'ul khatimah. Janganlah sampai kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang akan melemahkan iman kita, yang akan membuat kita ragu dan menolak kebenaran. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang akan melemahkan iman, menjauhkan dari Allah. Hati-hatilah. Yang ketiga, banyaknya maksiat meskipun iman kuat. Karena kebiasaan-kebiasaan kuantitas kemaksiatan yang luar biasa itu akan mengganggu kita.
akan membuat kita mengalami su'ul khatimah. Padahal Allah telah membeli kita, telah membeli jiwa kita agar menjadi orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rela, yang mencintainya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga untuk mereka. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.